Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kiswa Haka, dan semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang suatu halangan apapun. Amin 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 ya robbal alamin. Dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan, yang lagi diberi ujian semoga sabar menjalaninya dan berakhir dengan kebahagiaan ya. Sebelumnya terima kasih untuk semuanya yang selalu mendukung, mengikuti dan mensupport channel saya ya. Terima kasih sekali, dan yang baru menemukan channel saya jangan lupa subscribe-nya, like-nya dan komennya, dan nyalakan tombol loncengnya agar saya meng-up video terbaru teman-teman bisa cepat mengetahuinya atau mendapatkan notif ya. Terima kasih sekali. Dan ini ada cerita terbaru dari teman kita yang bekerja di Hong Kong ya teman-teman. Dia sudah lama bekerja di Hong Kong, dan siapapun yang bekerja pasti mengharapkan mendapat gaji ya, mendapat rezeki yang lebih dari Allah. Tapi ini malah kebalikannya ya teman-teman. Sudah lama bekerja di Hong Kong, bukannya mendapatkan hasil, tapi malah membuat repot keluarga yang ada di kampung halaman ya. Dan begitulah teman-teman, mari kita dengarkan bersama-sama ya. Awalnya dia baik-baik saja, lepas potongan dia bisa membantu keluarganya ya, mengirim ya setiap 1 bulan sekali mengirim hasil gajinya, hasil kerjanya. Tapi setelah 1 tahun dia sudah mulai berubah ya teman-teman. Begitulah kadang-kadang kita ya kalau berkumpul sama teman-teman yang mungkin kalau libur itu gayanya lain daripada yang lain, mungkin kita juga akan tergoda ya, karena lama-kelamaan kita bersama pasti kita akan mengikuti teman kita, begitu ya teman-teman. Pasti mungkin itu ada ya begitu. Jadi kita semua harus berhati-hati ya teman-teman. Dan akhirnya karena mengikuti gaya pergaulan yang seperti itu, dia akhirnya ya kalau libur membeli barang-barang yang mahal yang di luar kemampuan kita, karena gaji kita juga di sini berapa ya teman-teman begitu. Akhirnya dia berhutang ya, berhutang ke sana kemari, dan di bank pun dia berhutang ya. Akhirnya dia utang di bank, singkat cerita begitu teman-teman. Setiap mau habis utangnya itu dia renew kembali ya begitu ya, direnyuin, dibaruin begitu ya, utang lagi dan utang lagi ya. Akhirnya dia terlilit utang yang banyak. Kalau utang sama teman sendiri, mungkin kalau kita belum bisa membayarnya, walaupun teman yang kita utangin itu marah-marah ya, marah-marah, kita masih bisa ngumpet-ngumpet ya teman-teman. Mungkin kita masih bisa ngumpet-ngumpet atau menghilang bagaikan hantu begitu ya, karena zaman sekarang itu yang utang itu mempunyai ilmu yang sangat sakti begitu ya, bisa menghilang begitu ya teman-teman. Itu pasti ya kita bisa menghindar mungkin dari teman, atau membuang nomor kita mengganti dengan yang baru begitu ya, mungkin ada ya mungkin. Tapi kalau kita di sini utang sama bank ya, dengan cara apapun kita tidak bisa menghindar begitu ya teman-teman. Begitulah ya di bank, dimanapun ya kita tidak bisa menghindar ya teman-teman. Nah begitulah teman kita itu ceritanya ditagih sama bank, dan dia masih mempunyai rasa takut ya, bila mana itu banknya menagih atau menelpon majikannya, karena dia masih mau bekerja begitu ya teman-teman. Jadi dia sangat ketakutan sekali begitu ya. Dan di saat dia kebingungan, alhamdulillah masih ada temannya yang baik hati meminjamkan uangnya 1 bulan gaji untuknya, untuk membayar bank ya, karena banknya selalu menelpon sudah waktunya untuk membayar. Pokoknya gali lubang tutup lubang begitu ya teman-teman, istilahnya kalau di kita gampangnya menyebutnya gali lubang tutup lubang ya. Utang sana utang sini untuk membayar yang lainnya, menutupi segala utang-utangnya begitu ya.
Kebingungannya masih berlanjut karena utangnya yang begitu banyak ya teman-teman, di bank sama teman-temannya juga membuatnya bingung, dan akhirnya dia pulang ke Indonesia ya teman-teman, pulang ke Indonesia. Dan di saat dijemput sama keluarganya untuk membayar travel, membayar mobil, itu juga harus keluarganya yang membayar teman-teman, karena dia tidak mempunyai uang sama sekali ya pulang ke Indonesia itu. Setelah beberapa hari dia di rumah, di kampung ya, dengan segala ketakutannya dia berusaha bilang sama orang tuanya apa yang menimpa dirinya saat di Hong Kong, apa yang terjadi di Hong Kong. Dia bilang sama kedua orang tuanya teman-teman. Dan sudah tentu orang tuanya marah ya teman-teman, siapapun pasti marah ya mendengar seperti itu, mendengar curhatan anaknya. Tapi setelah marah pasti orang tua akan berpikir bagaimana baiknya menyelesaikan masalahnya itu ya. Akhirnya orang tuanya itu berpikiran untuk menjual sawahnya teman-teman, menjual sawah yang mereka miliki untuk menutupi hutang anaknya itu, hutang anaknya yang di Hong Kong, di bank dan di teman-temannya itu. Siapapun orang tua pasti akan sakit, akan terpukul hatinya ya teman-teman jikalau mendengar seperti ini, karena siapapun orang tua pasti menginginkan anaknya menjadi yang terbaik begitu ya. Akhirnya dengan berat hati orang tuanya menjual sawahnya ya, menjual sawah yang mereka miliki untuk melunasi hutang-hutang anaknya itu teman-teman. Mungkin itulah yang dinamakan salah jalan ya teman-teman, salah jalan atau salah pergaulan ya, yang membuat kita lupa akan segalanya. Jadi merepotkan keluarga, merepotkan orang tua, bukannya membantu malah merepotkan, juga membuat malu tentunya ya teman-teman, seperti itu. Karena bekerja di Hong Kong itu ada 4 kali dalam 1 bulan ya liburnya teman-teman. Belum lagi kalau ada tanggal merah atau public holiday begitu ya. Public holiday untuk kita itu kadang-kadang 1 bulan bisa 5 kali, 6 kali liburnya ya. Itu juga sangat memerlukan banyak uang ya untuk makan, untuk ini itu. Kalau kita tidak berhati-hati dan salah dalam bergaul atau pergaulan, kita pasti akan mengikuti gaya mereka begitu ya. Jadi kita semua harus berhati-hati di sini dan harus ingat dari awal kita bekerja ke Hong Kong untuk mencari tambahan, mencari rezeki, membantu keluarga begitu ya teman-teman. Ceritanya itu biasanya dari kampung begitu ya teman-teman, yang meminta kita untuk mengirimkan uangnya, atau ada mungkin kejadian lain, musibah lain begitu ya. Tapi ini malah sebaliknya ya teman-teman, ceritanya malah yang bekerja di Hong Kong merepotkan keluarga di kampung begitu ya. Dan teman kita itu akhirnya kembali lagi ke Hong Kong bekerja ya. Dan semoga untuk teman kita doakan bersama-sama supaya menjadi lebih baik ya, menjadi seperti dahulu pertama kali dia bekerja ke Hong Kong dan niatnya mau apa begitu ya. Kita doakan bersama-sama semoga selalu diberi kesehatan. Dan untuk teman-teman semuanya, dari cerita ini kita bisa ambil yang baik-baiknya dan yang buruk kita buang bersama-sama ya teman-teman. Dan untuk teman-teman mungkin yang masih baru bekerja di Hong Kong, yang baru menginjakkan kakinya di Hong Kong, dan yang belum begitu mengenal Hong Kong bagaimana begitu ya teman-teman, untuk selalu berhati-hati memilih teman siapapun itu, dan selalu berhati-hati dalam bergaul begitu ya. Karena kalau kita tidak berhati-hati, kita salah melangkah, kita bisa seperti ini ya teman-teman. Untuk semuanya semangat ya, dan semoga selalu dalam kesehatan ya teman-teman, itu yang terpenting ya. Dan kita harus ingat dari awal tujuan kita ke Hong Kong mau apa begitu ya teman-teman, untuk semuanya.
Teman-teman yang sudah lama di Hong Kong pasti sudah tahu, sudah hafal ya teman-teman, bagaimana kehidupan lika-likunya di Hong Kong, bagaimana kita bekerja, menyikapi segala sesuatunya pasti sudah hafal ya teman-teman. Dan untuk semuanya, siapapun tanpa terkecuali yang bekerja di Hong Kong, semangat berjuang, selamat berjuang, semoga selalu dalam kebahagiaan, kesehatan ya, untuk semuanya ya. Bersama-sama berjuang, semangat untuk semuanya ya. Dan jika ada kesamaan dengan cerita ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman, karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya. Pokoknya yang penting kita ambil positifnya yang baik-baik begitu ya teman-teman. Mohon maaf sekali atas segala kekurangannya, karena saya manusia biasa, letaknya salah dan dosa dan banyak kekurangannya. Untuk semuanya terima kasih yang telah mengikuti menonton video saya tanpa skip-skip. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, dilancarkan segala urusannya ya. Amin 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 ya robbal alamin, and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia, stay healthy and happy always. Bye bye.